video pembelajaran biologi. Pada video ini, kita akan mempelajari secara lengkap dan interaktif tentang sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem ini adalah sistem yang bekerja tanpa henti yang mengolah makanan menjadi energi untuk kebutuhan energi kita setiap hari. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dari mulut hingga anus yang bertugas melakukan ingesti, pencernaan mekanik, pencernaan kimia, absorpsi, hingga defekasi. Nah, proses-proses pencernaan ini melibatkan berbagai organ dan enzim yang saling bekerja sama. Pencernaan mekanik mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil melalui gerakan mengunyah dan pengadukan. Sementara pencernaan kimia memecah molekul kompleks menggunakan enzim seperti amilase, pepsin, tripsin, lipase, dan berbagai enzim branch border. Seluruh proses ini menghasilkan molekul sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang lalu diserap oleh tubuh kita. Secara umum, sistem pencernaan manusia terdiri atas beberapa organ utama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, terdapat juga organ tambahan yang mendukung proses pencernaan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Semua organ-organ ini bekerja bersama mulai dari masuknya makanan hingga dikeluarkan sebagai sisa pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Nah, proses ini dimulai dari mulut, tempat makanan masuk dan mengalami pencernaan mekanik oleh gigi serta pencernaan kimia oleh air liur yang mengandung enzim amilase. Nah, dari mulut makanan itu bergerak ke kerongkongan melalui proses gerak peristaltik menuju lambung, yaitu organ berotot yang melakukan pengadukan keluar dan pencernaan kimia menggunakan HCl dan enzim pepsin untuk memecah protein. Nah, selanjutnya makanan itu masuk ke usus halus. Ini merupakan bagian terpenting dalam sistem pencernaan karena disinilah enzim pankreas dan empedu bekerja untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sementara fili dan mikrofili ini menyerap hampir seluruh nutrisi. Jadi sisa makanan yang tidak tercerna kemudian masuk ke usus besar yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral sekaligus membentuk feses. Nah, feses ini disimpan sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus dalam proses defekasi. Nah, selain organ utama tersebut, terdapat juga organ pencernaan tambahan seperti hati yang menghasilkan empedu, kantong empedu yang menyimpan dan mengentalkan empedu, serta pankreas yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan dan bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Nah, semua organ ini bekerja sama secara terkoordinasi untuk memastikan pencernaan berjalan lancar dan nutrisi yang dapat digunakan oleh tubuh secara optimal. Enzim pencernaan bekerja secara spesifik untuk memecah setiap jenis nutrisi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya seperti enzim amilase, di mana enzim amilase tersebut bertugas untuk memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Enzim ini biasanya ada di saliva dan juga di pankreas. Untuk pemecahan protein ini tentu menggunakan pepsin di lambung serta tripsin dan juga kimotripsin yang disekresikan oleh pankreas ke usus halus, di mana enzim-enzim tersebut akan mengubah protein menjadi peptida dan juga kemudian akan menjadi asam lambung. Pada pencernaan lemak, enzim utama yang bekerja yaitu adalah enzim lipase, di mana enzim tersebut akan memecah trigliserida menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, kerjanya tersebut akan dibantu oleh empedu yang akan mengemulsikan lemak agar lebih mudah untuk dicerna. Selain itu, usus halus juga akan menghasilkan enzim spesifik seperti maltase, sukrase, dan juga laktase yang memecah disakarida menjadi monosakarida. Seluruh enzim tersebut akan bekerja secara sinergis memastikan bahwa karbohidrat, protein, dan juga lemak yang masuk ke dalam tubuh dapat diserap tubuh dengan efisien.
Penyakit ini dapat muncul pada berbagai organ, mulai dari kerongkongan, lambung, usus halus, hingga usus besar dan dapat disebabkan oleh beberapa infeksi. Seperti pola makan tidak sehat, stres, kekurangan enzim, atau gaya hidup yang kurang seimbang. Beberapa gangguan yang umumnya terjadi di antaranya yaitu diare, tukak lambung, GERD, intoleransi laktosa, dan juga gastritis. Demikian penjelasan mengenai mekanisme pencernaan serta berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat proses tersebut. Melalui pemahaman video ini, melalui bagaimana enzim bekerja dan bagaimana penyakit-penyakit seperti gastritis, diare, intoleransi laktosa, dan juga GERD dapat mempengaruhi fungsi dari pencernaan tersebut. Diharapkan peserta didik dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya.